Assalamualaikum, ada Kak Sobi di sini. Kali ini Kak Sobi Channel akan collab yang kedua kalinya dengan Kak Bay. Ya, beliau adalah pengajar yang favorit di lingkungan BKB Nurul Fikri. Pembawanya sangat tenang, analisanya sangat tajam dalam setiap permasalahan matematika, dan narasi bahasanya sangat tertata rapih ketika dia menyusun bahan ajar atau modul belajar. Pada kesempatan kali ini, Kak Bay akan menjelaskan atau menyajikan tentang integral. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di bagian pembahasan integral yang kedua ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang definisi integral, terus juga bagaimana mengintegralkan atau rumus integral untuk satu suku ya. Saya ulang sedikit ya rumusnya. Jadi kalau ada integral AX pangkat N dx, maka hasilnya adalah, masih ingat apa? Oke, A per N ditambah 1 X pangkat N ditambah 1 plus C. Ya, jadi semua nanti kalau kita ingin mengintegralkan fungsi yang terdiri dari satu suku, kita gunakan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau ada fungsi yang lebih dari satu suku? Nah, contoh misalnya seperti ini. Nah, 2X pangkat 3 tambah X tambah 5. Nah, diintegralkan, hasilnya apa gitu. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus ingat dulu ya sifat-sifat integral tak tentu. Nah, saya bahas sifatnya ya. Sifat integral tak tentu. Oke. Yang pertama begini. Kalau ada integral K dikali sebuah fungsi, nah seperti ini, K-nya adalah koefisiennya. Nah, maka kita bisa keluarkan K-nya itu dari proses pengintegralan. Jadi yang di dalam integralnya hanya fungsi fx-nya aja. Nah, ini sifat yang pertama. Nah, kemudian sifat yang kedua itu adalah jika kita akan mengintegralkan lebih dari satu suku, misal tadi ya bentuk seperti itu, jadi kita tulis seperti ini misalnya fx plus atau minus gx, di mana fx-nya atau gx-nya adalah kita asumsikan aja fungsi yang terdiri dari satu suku, maka kita bisa mengintegralkan masing-masing. Jadi seperti ini, integral fx dx. Itu ya, kita integralkan fx-nya, nah ditambah atau dikurang dengan integral gx dx. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada bentuk, nah kalau dia ada misalnya plus hx ya tinggal diteruskan aja, plus minus integral hx dx. Nah, coba kalau kita lihat ke sini ya, maka kita akan bisa integralkan atau bisa kita uraikan bentuk itu seperti ini jadinya. Saya nggak usah tulis soalnya ya, langsung aja penyelesaiannya. Nah, begini jadinya, integral 2x pangkat 3 dx ditambah integral x dx ditambah integral 5 dx. Ya, nah untuk ini kan sudah satu suku, ini juga satu suku, ini satu suku, sehingga integralnya nanti akan menjadi, nah, gunakan rumus yang ini begitu. Jadi apa? 2 per, nah kan udah tahu ya kemarin ya, saya tidak tulis lagi detail ya, langsung aja 3 ditambah 1 4,
4. Di sini X pangkat 3 tambah 1, 4. Nah, mestinya plus C gitu ya. Tapi karena nanti di sini plus C1, plus C2, plus C3, keramaian lah kalau kita tulis satu-satu. Terakhirnya aja nanti kita tulis sekalian plus C ya. Maka ini dibiarkan aja dulu. Nah, ini tambahkan. Yang ini apa nih? 1 per pangkatnya 1 tambah 1, 2, X pangkat 2. Ini tambah, nah 5. Kalau nggak ada variabelnya, anggapkan X-nya pangkat 0. Kalau ditambah 1 jadi X nanti ya pangkat 1. Sehingga bentuknya langsung begini, 5X. Nah, baru terakhirnya plus C1 aja. Tinggal dirapiin deh, setengah X pangkat 4 tambah setengah X kuadrat tambah 5X tambah C. Begitu ya, kalau kita ingin integralkan lebih dari satu suku. Oke, saya ambil contoh beberapa yang agak lebih kompleks dari ini. Nah, misalnya ya, misal contohnya begini, contoh. Nah, tentukanlah integral dari X tambah 1 misalnya dikali dengan X kuadrat tambah 1 dx. Nah, bagaimana? Ingat, integral itu hanya bisa dilakukan ya kalau dia pertama satu suku, ada rumusnya ini, nah, atau lebih dari satu suku. Nah, kalau bentuknya begini seperti apa nih, berapa suku? Kita nggak tahu karena perkalian. Ini 2 suku dikali 2 suku. Nah, kita harus uraikan dulu ya, sehingga jadi bentuk apa namanya ya, suku banyak atau polinomial ya. Kita uraikan. Jadi tidak bisa diintegralkan sendiri-sendiri dalam bentuk perkalian, harus dalam bentuk apa ya, bentuk polinomial ya. Jadi banyak suku yang dipisahkan oleh plus atau minus. Nah, sehingga nanti bisa menggunakan rumus satu suku tadi. Kita uraikan. Jadi hasilnya adalah X kali X kuadrat X pangkat 3, urai aja ya, X kali 1 X ditambah 1 kali X kuadrat ditambah 1 kali 1. Nah, begini. Atau kalau kita baguskan posisinya, ya berarti dia X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah 1 dx. Nah, tadi kan udah kita bahas ya, sebenarnya kalau bentuknya seperti ini, ada 3 suku, nah masing-masing diintegralkan. Tapi kalau kita tulis begini, pakai tanda begini, tiap-tiap sukunya kita tuliskan begini kan agak ribet juga. Nah, lebih baik langsung aja deh kita integralkan satu-satu, karena sebenarnya sama aja tuh ya. Kalau gini kan integralkan ini, ditambah integralkan ini, ditambah integralkan ini. Nah, tapi tanpa menuliskan simbolnya lagi, gitu ya. Coba ya, bareng-bareng. Apa ini integralnya? Oke, jadinya berapa? 1 per 4 X pangkat 4 ditambah yang ini apa nih? 1/3, 1/3 X pangkat 3 ditambah yang ini 1/2 X pangkat 2 ditambah yang ini X. Jangan lupa plus C. Nah, inilah hasilnya dari integral ini. Begitu ya. Oke, satu contoh lagi. Kalau pembagian ya, bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, saya ambil contoh lagi. Kalau pembagian, saya hapus aja ya ini ya, sudah dipahami kan? Sifatnya juga ya, sudah tahu. Oke, saya ambil contoh ya berikutnya, pembagian. Misalnya X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Nah, gitu. Kalau X nanti ada bentuk lonnya ya. Jadi X kuadrat ini dx. Ingat, ini belum dalam bentuk suku banyak atau polinomial ya, karena masih ada pembagiannya. Nah, sekarang pertanyaan, bisakah kita ubah menjadi bentuk polinomial? Coba ya. Ingat cara membagi ya, gunakan metode apa namanya, sifat-sifat eksponen ya.
Jadi begini, soal kalau diuraikan satu persatu ya. Jadi X pangkat 3 dibagi X kuadrat ditambah X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 1 bagi X kuadrat. Begitu ya cara membaginya. Ya, kan kalau kita gabungkan kembali nih, ingat metode pecahan penjumlahan pecahan di SD. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita baginya masing-masing gitu. Nah, sehingga kalau kita bagi bentuknya menjadi polinomial. Ini jadi apa nih? X, yang ini 1. Nah, yang ini bagaimana? Nah, kemarin sudah kita bahas untuk pembahasan pecahan ya. Bagaimana kalau variabelnya di penyebut? Ini akan jadi X pangkat minus 2. Nah, gitu ya. Nah, gunakanlah rumus untuk mengintegralkan bentuk satu suku. Maka hasilnya apa di sini kalau diintegralkan? Iya, benar. Setengah X kuadrat ditambah X. Nah, ini hati-hati. Ini tambah, saya tulis saya tambah dulu ya. Ini kalau kita tambahkan 1 kan jadi min 1. Jadi seper min 1. Nah, X pangkat berapa? Min 1 plus C. Nah, maka hasilnya sudah setengah X kuadrat tambah X. Nah, ini bisa kita tulis begini aja ya. Min, cepet aja ya, seper X tambah C. Ya. Oke, bisa paham? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ya, itu untuk integral yang terdiri dari lebih dari satu suku gitu ya. Caranya seperti tadi dan beserta contohnya sudah kita bahas. Oke, sudah ya? Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ke bagian integral. Sebenarnya sih ini materinya nanti di integral substitusi. Tapi untuk kasus bentuk ini nih ya, nggak usah pakai substitusi lah, terlalu ngerepotin ya. Jadi ada bentuk fungsi linier yang berpangkat. Nah, kira-kira bentuknya begini ya. Nah, modelnya gini. Integral dari AX tambah B pangkat N. Nah, begitu. Bagaimana kalau diintegralkan? Ya, sebenarnya pakai metode substitusi, tapi kita potong aja lah kelamaan ya. Nanti biar cepet aja. Nah, cara mengintegralkannya mirip sebenarnya kayak bentuk tunggal. Tunggalnya masih ingat ya? Anggap seperti apa? X pangkat N gitu. Awalnya begitu modelnya. Cuma karena di sini ada unsur AX-nya, maka hasilnya seperti ini nanti. Ingat kalau yang bentuk tunggal apa? Pangkatnya ditambahin 1 terus dijadikan sepernya ya. Maka ini 1 per N tambah 1 sama. Nah, cuma perhatikan baik-baik koefisien X-nya. Koefisien X-nya A. Nah, dikali dulu dengan kebalikannya, seper A gitu, ingat ya. Nah, lalu yang ininya sama tuh metodenya. AX tambah B, pangkatnya tambahin 1, nah, plus C, begitu ya. Jadi setiap bentuk ketemu bentuk semacam ini langsung aja gunakan nih, nggak usah pakai substitusi ya, agak lama ya. Oke, gimana coba kalau ke soalnya ya? Coba saya ambilkan contoh. Kita mulai yang pangkatnya misalnya bulat aja dulu ya. Coba integral 3x min 1 pangkat 5. Nah, coba bisa nggak ya? Oke, nah kalau belum ya, sama-sama ya. Pangkatnya 5, kalau ditambahin 1 kan 6. Nah, kita tulis aja detailnya dulu. 1 per 5 tambah 1 kali koefisien X-nya berapa? 3 ya, 3. Jadi seper 3. Bukan 3 ya, tapi seper 3. Lalu di sininya 3x min 1, pangkatnya 5 tambah 1 plus C. Begitu ya. Nah, ini seper berapa nih? 6 ya, ini sepertiga. Kalau kita kalikan langsung seper 18, 3x min 1 pangkat 6 plus C.
Ya. Ya, sambil lagi ya, satu contoh lagi misalnya. Nah, kalau kadang-kadang ada bentuk begini. Tentukan akar misalnya 5 min 2x. Nah, bagaimana itu? dx. Ya. Nah, menyelesaikannya ingat, ini kan bentuknya apa? Bentuk linier berpangkat. Nah, akar itu pangkat sebenarnya ya. Nah, kita ubah. Jadi integral, kalau akar itu pangkatnya berapa? Iya, setengah ya. Jadi 5 min 2x pangkat setengah dx. Nah, baru kita gunakan lagi rumusan ini. Nah, tapi hati-hati dengan pangkat pecahan. Setengah kalau ditambah 1 berapa? 1,5. Tapi kita nulisnya pakai pecahan tunggal aja ya. 1,5 itu berapa? 3/2. Jadi nulisnya 1/3/2. Saya nggak tuliskan tambah 1 ya, sudah paham ya. Nah, ingat di sini, ini banyak teman-teman yang bikinnya mentang-mentang angka di depannya 5/5 begitu. Bukan ya, yang dilihat adalah koefisien x-nya. Nah, koefisien x berapa? 2. Bukan ya, ini koefisien x-nya. Nah, jadi -2 ya. Sehingga kalau kita kebalikan, kita hitung apa? Kita tentukan kebalikan dari -2 apa? 1/-2 begitu. Nah, di sininya 5 min 2x. Tadi pangkatnya berapa kalau tambahkan 1? 3/2 ya, 3/2 plus c. Nah, ini 3/2 kalau dikalikan ini jadinya min ya, min 3/2 kali 2 kan jadi 3 ya bentuknya ya. 2/3 boleh aja 2/3 kali setengah. Jadi ini min 1/3. Nah, di sininya adalah 5 min 2x pangkat 3/2 plus c. Kadang-kadang jawabannya tidak begini, pakai akar. Nah, bagaimana ngerubahnya? Ya, tinggal kita ganti 1/3. 3/2 itu sebenarnya 1,5 ya, 1 dan setengah. Nah, jadi satunya ini nih, 5 min 2x pangkat 1. Nah, lalu dikali kan sebenarnya ya, dikali 5 min 2x pangkat setengah. Jadi 1,5 nih. Nah, ini kembali ke bentuk akar. Ya, kalau saya tuliskan sambungannya di sini nih, nanti jadinya min 1/3 5 min 2x akar 5 min 2x plus c. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Nah, sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang integral. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.